Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Andi PC ya, tutorial servis HP untuk pemula ya. Nah, kali ini kita kedatangan handphone Samsung Galaxy A6 ya. Jadi kronologinya ini kata orangnya itu handphonenya tiba-tiba mati ya, atau blank hitam, tapi ketika ditelepon ada suara ya dan bisa diangkat ya. Nah, ini saya coba cek apakah ada respon untuk LCD nya, ternyata tidak ada ya teman-teman, dan saya putuskan untuk bongkar ya. Jadi pertama-tama kita tidak boleh memvonis IC atau jalurnya ya. Jadi pertama-tama itu kita lakukan pengecekan LCD dulu ya. Jadi sebelum kita ke mesin itu kita cek terlebih dahulu untuk LCD nya ya, apakah yang bermasalah LCD nya aja. Jadi sebelum kita bongkar IC nya itu, kita cek satu persatu ya. Dan untuk Samsung A6 ini, jadi pembongkarannya itu dia melalui LCD ya. Jadi kita harus angkat LCD nya itu, lalu kita bisa buka mesinnya ya. Jadi pembongkarannya ini harus bongkar LCD dulu, kemudian bisa dicopot untuk mesinnya ya. Jadi ini kita buka untuk LCD nya ya teman-teman. Nah, ini saya lihat-lihat saya perhatikan ini untuk LCD nya ini memang sudah pecah ya teman-teman. Dan kebetulan ini handphone tetangga ya. Jadi kebetulan handphone ini kawan juga ya. Jadi kata orangnya ini handphonenya ini tiba-tiba seperti ini ya, tidak jatuh tidak apa, itu handphone sudah blank hitam seperti ini ya. Dan untuk pelepasan LCD ini diwajibkan berhati-hati ya, karena LCD A6 ini tipis sekali ya teman-teman. Tapi saya sudah curiga ini ya teman-teman, ini LCD nya yang bermasalah. Saya curiga seperti itu ya, karena saya lihat bentuk LCD nya sudah pecah ya untuk LCD dalamnya itu. Jadi kemungkinan dulu pernah jatuh ya teman-teman, karena tutup belakangnya atau backdoornya ini sudah pecah juga ya untuk penutup kameranya itu di belakang. Jadi perkiraan saya ini LCD ya yang rusak. Tapi anehnya, yang bikin saya aneh ya, awalnya nih kata orangnya ya bagus saja, dan kemudian tiba-tiba ndak jatuh ndak apa, tiba-tiba apa ya ini namanya nih, tiba-tiba mati ya teman-teman. Jadi ini sudah terbuka untuk LCD nya. Nah, di bawah LCD ini ada baut ya teman-teman. Nah, di sini kita buka baut-bautnya semua ini, lalu kita bisa buka mesin dalamnya ya. Jadi pertama-tama itu kita buka LCD nya dulu untuk pembongkaran mesinnya. Tapi saya tidak ingin bongkar mesinnya dulu, saya ingin coba LCD nya ya. Aduh, kami tas 9. Siapa tahu memang iya ini LCD nya aja yang bermasalah. Kemana telemponannya? Penutup. Dan mudah-mudahan aja LCD nya aja yang bermasalah ya teman-teman. Karena untuk biasanya untuk Samsung Galaxy A6 ini dia putus di coil ya. Jadi coilnya kadang-kadang kalau Samsung A6 ini saya dulu pernah, itu IC displaynya ya bermasalah, ternyata bukan ya, ternyata coilnya yang bermasalah teman-teman. Jadi ada coil 3 coil itu, yang 2 saya ganti ya teman-teman, dan alhamdulillah bisa ya. Ini saya tes kembali untuk pengecasan, ternyata saya raba-raba pun biasanya kalau pengecasan masuk itu biasanya ada panas ya teman-teman. Ini enggak ada sama sekali panasnya, dingin-dingin saja ya teman-teman. Nah, ini kita masih menganalisa ya teman-teman.
Tapi untuk jalannya kita terlebih dahulu itu cek LCD-nya dulu ya. Jadi jangan otak-atik yang lain dulu ketika menemukan kasus seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah saya carikan LCD ya teman-teman, ternyata memang betul ya. Jadi yang bermasalah ini LCD-nya aja ya teman-teman. Nah ini saya sudah carikan LCD-nya. Ini untuk bekas-bekas lemnya ini saya coba hilangkan dulu ya. Dan ini saya carikan LCD barunya ya, yang saya beli tadi ya. Dan mesinnya ini sudah saya cek teman-teman ya, ternyata mesin ini normal ya. Untuk saya cek pakai power supply itu ampernya normal ya. Dan saya tidak cek untuk komponen IC-nya ya, atau kapasitornya, ataupun itu coilnya ya, saya tidak cek karena saya untuk ngecek itu semua perlu proses ya teman-teman. Jadi saya cek satu persatu itu, apakah dicek pakai LCD baru tetap sama aja, nah, berarti kita menuju mesin ya teman-teman. Tapi dikarenakan saya coba cek pakai LCD baru, ternyata mau ya teman-teman memunculkan display. Jadi ini tandanya LCD yang bermasalah ya. Nah ini saya baut kembali ya untuk frame tengahnya ini atau tulangannya ini. Nah ini LCD yang baru saya beli tadi ya. Jadi saya kebetulan bawa mesinnya ya. Jadi kalau untuk kita mau coba LCD itu kita bawa mesinnya ya. Jadi kita bisa coba langsung di tempat spare partnya ya. Dan kalaupun ini IC-nya yang kena atau jalurnya atau coilnya ya, tetap saya belikan LCD-nya ya teman-teman. Karena ini HP teman ya. Jadi HP tetangga ya. Jadi ini handphone tangga. Jadi dia jualan juga ya. Dan handphone ini perlu ya teman-teman. Nah ini ternyata saya cek, ternyata mau ya teman-teman. Jadi kita putuskan ini hanyalah LCD yang rusak ya teman-teman. Jadi kasus blank hitam itu meskipun LCD ini baik-baik saja ya teman-teman, kita tidak boleh langsung memvonis mesinnya ya yang rusak ya. Jadi kita untuk pertama-tamanya itu kita coba LCD baru ya. Apabila LCD baru tidak bisa juga, baru kita hajar mesinnya ya teman-teman. Jadi untuk memvonis segala sesuatu handphone itu kita perlu pengecekan ya. Jadi kita cek satu per satu ya teman-teman. Jadi kadang ada juga permasalahan LCD itu normal-normal saja ya. Maksudnya tidak ada pecah, tidak pernah jatuh juga. Terus tiba-tiba tidak ada gambar. Nah itu kita tidak boleh langsung memvonis mesinnya ya. Jadi pertama-tama kita harus cek dengan menggunakan LCD baru ya. Seandainya LCD baru pun tidak bisa, baru kita hajar mesinnya teman-teman. Jadi untuk pengecekan terlebih dahulu itu kita harus cek semua ya teman-teman. Jangan sampai kita
memvonis yang salah ya teman-teman, atau eksekusi yang salah ya. Jadi untuk handphone itu kita harus teliti ya teman-teman. Nah ini saya belikan LCD-nya yang biasa ya aja teman-teman, karena yang originalnya ini mahal sekali ya teman-teman. Jadi saya belikan yang biasanya ini ya teman-teman, di angka 300-an ini LCD-nya teman-teman. Karena yang orinya itu mahal ya. Dan setelah saya konfirmasi dengan orangnya, ternyata minta yang biasa aja ya. Ini kita lem pinggirnya, lalu kita kasih double tip untuk LCD-nya supaya rapat ya. Karena biasanya LCD Samsung seperti ini itu kalau pembelian yang biasa itu biasanya nggak rapat ya. Biasanya nggak rapat untuk pembelian LCD KW ya. Dan di toko seperempat tadi menyarankan saya originalnya ya, karena kontrasnya katanya lebih bagus. Tapi setelah saya konfirmasi dengan orangnya nggak mau ya teman-teman, karena ini handphone yang kata orangnya ya, ini handphone yang penting bisa hidup aja katanya. Yang penting bisa hidup, mau yang biasa pun nggak masalah ya, yang penting bisa hidup. Karena ini handphone kerjaan ya teman-teman ya, saya maklumin ya. Ya kita ini untuk tukang servis ya, apa ngikut aja apa kata orangnya. Minta yang original ya kita kasih yang original, minta yang biasa ya kasih yang biasa. Jadi kita ngikut orangnya saja ya. Nah ini kita pasang untuk LCD-nya ya, untuk konektor LCD ya. Lalu kita presisikan ya. Jadi usahakan serapi mungkin ya teman-teman. Jadi ini saya sebetulnya kurang rapi ya teman-teman, karena LCD-nya itu saya coba angkat lagi, saya presisikan kembali, ternyata dia nggak mau rapat ya teman-teman. Nah di sini saya agak kecewa ya. Baru kali ini ya saya seperti ini ya teman-teman, LCD ini kurang rapat ya. Dan saya coba angkat lagi, saya coba presisikan kembali, tetap tidak bisa ya teman-teman. Jadi saya nggak enak ini sama orangnya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan aja orangnya ini lagi nonton ya teman-teman, supaya dia bisa lihat bagaimana saya masang LCD-nya ini agak susah ya. Jadi sebetulnya video ini saya potong-potong ya teman-teman. Jadi saya skip ya. Jadi saya potong yang jelek-jeleknya ya teman-teman. Jadi ini agak saya susah di sini untuk mempersisikan untuk LCD-nya ini. Dan saya pun sudah putus asa ya. Sudahlah, biarkan saja. Ini sudah saya preskan dan saya sudah keringkan dan saya sudah rapatkan LCD-nya dan lemnya sudah kering ya. Ini saya coba bersihkan sisa-sisa lemnya ya yang di pinggir-pinggir. Lalu kita coba klentek, guys. Dan oke ya teman-teman, alhamdulillah ya. Ternyata bisa berfungsi dengan baik ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.